Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Alhamdulillahirabbil alamin. Today is our third meeting via online, and we are going to finish our material about past tense. Yeah. So today we are going to learn still about KD 3.11. Students are able to identify the social function and language features of simple past tense. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial dan ciri kebahasaan dari simple past tense. And di keterampilannya we have KD 4.13. Students are able to create oral and written text containing simple past tense. Jadi siswa dapat menciptakan, membuat, atau menulis teks bentuk lisan dan tulisan yang mengandung simple past tense. So what are we going to learn today? Jadi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Okay. In this unit we will learn to talk about past events using simple past tense. Kita akan berbicara tentang kejadian di masa lampau menggunakan simple past tense ya. Kemarin ada bertanya, Miss, kenapa sih harus belajar simple past tense? Yang lalu biarlah berlalu. Oke, benar banget ya, yang lalu biarlah berlalu. Tapi sometimes in our life, kadang dalam kehidupan kita ada suatu saat di mana kita harus membicarakan masa lalu. Nah, dalam bahasa Inggris ada polanya ya. So, let's learn. Okay, you can see on your screen, kalian dapat lihat di layar kalian ya. Simple past tense is used for a completed action that happened at one specific time in the past. Simple past tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah berlangsung di masa lampau, selesai pada saat itu juga, dan menggunakan waktu yang spesifik. Oke, sebenarnya kalian udah menulis juga artinya ya, cuman karena masih ada beberapa yang belum paham juga, Miss bahas lagi sedikit. Oke, as I told you, seperti yang udah disampaikan bahwa setiap tenses itu ada dua bentuk ya, ada dua jenis, ada nominal, ada verbal. Untuk nominal, kalian juga udah belajar dan sudah selesai tentang nominal, di mana rumusnya adalah subject plus to be plus complement. Subject ditambah to be tambah pelengkap. Ingat, untuk to be di past tense itu menggunakan was sama were ya. Jadi tidak ada RMIS lagi, nggak ada RMIS lagi karena RMIS di present tense, tapi kalau di past tense was sama were. Nah, untuk verbalnya sendiri, kalian kemarin baru belajar yang positifnya aja, di mana rumusnya adalah subject plus verb 2 tambah complement ya. Subject ditambah verb 2 ditambah pelengkap. Kemarin ada yang bertanya juga nih sama Miss nih melalui personal di WA, Miss, verb itu apa sih? Verb itu kata kerja ya sayang ya. Nanti kita akan lihat lagi ya. Oke, look at the next slide. Oke, nah kita akan belajar hari ini tentang verbal. Kenapa? Karena yang nominalnya kita sudah selesai dan today we are going to finish about verbal. Kita udah menyelesaikan yang bentuk nominal dan hari ini kita akan menyelesaikan yang bentuk verbal. Sama dengan yang nominal, ada 3 bentuk verbal pun demikian ya, ada positif, ada negatif, ada interrogatif. Rumusnya apa sih? Look at this. Oke, untuk positif rumusnya adalah subjek ditambah verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Untuk negatif adalah subjek ditambah did not atau kita boleh singkat didn't ditambah verb 1, kata kerja bentuk ke-1. Untuk interrogatifnya yaitu did ditambah subjek ditambah verb 1. Jadi ini adalah rumus yang wajib kalian ketahui dalam membuat kalimat bentuk positif, negatif, sama interrogatif dalam past tense ya. Oke, kita lihat contohnya, namun kita akan menggunakan kata kerja pergi. Miss kasih clue dulu di sini. Oke, untuk pergi verb satunya adalah go, untuk verb duanya adalah went. Kita akan lihat contoh yang positif. Oke, di sini ada kata I went to your house yesterday. Saya pergi ke rumahmu kemarin. Nah, kata yesterday ini yang dimaksud dengan one specific time tadi. Jadi, waktu yang spesifik. Jadi, kita tahu bahwa kita itu pergi ke rumah kemarin. Ya, ada keterangannya kemarin. Dan perginya adalah verb 2. Kenapa verb 2? Karena rumusnya di sini ya. Oke, untuk negatif. Coba kayak gimana ya? Oke, untuk negatif, I didn't go to your house yesterday.
Kenapa Miss bisa seperti ini? Lihat lagi ke rumus. Subjeknya adalah I, tetap cuman untuk di negatif pakai rumus did not atau kita singkat didn't, dan verbnya kembali ke verb 1 di mana kata pergi ini verb satunya adalah go. Jadi I didn't go to your house yesterday. Oke. Untuk interrogatifnya, sorry. Did I go to your house yesterday? Kenapa bisa seperti ini? Kembali lagi ke rumus. Rumusnya adalah did pertama, langsung subjeknya I, verbnya kembali lagi ke verb 1, di mana pergi itu adalah go. Jadi, did I go to your house yesterday? Don't forget to use question mark. Jangan lupa pakai tanda tanya, karena ini adalah kalimat tanya. Oke. Nah, pertanyaannya, Miss, apakah ciri waktu di past tense itu hanya yesterday doang? Oh, enggak dong. Look at the next slide. Oke. Apa aja sih time signal atau tanda waktu di simple past tense itu? Tadi selain yesterday yang artinya kemarin, bisa juga yesterday morning, kemarin pagi, atau yesterday afternoon, kemarin siang. Selain yesterday, apalagi Miss? Ada dong last week, minggu lalu. Selain last week, last year, tahun lalu. Gimana Miss kalau bulan lalu? Last month. Gimana Miss kalau misalkan mau hari Senin yang lalu? Boleh, last Monday. Bisa nggak Monday-nya diganti dengan misalkan Rabu yang lalu? Boleh, tinggal ganti aja Monday-nya dengan Wednesday. Jadi last Wednesday. Pokoknya yang ada kata yesterday sama last itu menunjukkan time signal dari past tense. Ada juga a few minutes ago. Yang ada kata ago juga menunjukkan lampau. Ini a few minutes ago artinya beberapa menit yang lalu. Atau 2 days ago, 2 hari yang lalu. Atau an hour ago, sejam yang lalu. Ini dibacanya an hour ya. Bukan hour, tapi hour. An hour ago, bukan an hour ago, tapi an hour ago, sejam yang lalu. Atau many years ago, bertahun-tahun yang lalu. Contoh, saya ketemu kamu bertahun-tahun yang lalu, berarti sekarang nggak ketemu ya. Boleh ya pakai many years ago di belakangnya. I didn't meet you many years ago. A few weeks ago, beberapa minggu yang lalu. Contohnya, saya belajar bahasa Inggris beberapa minggu yang lalu. I studied English a few weeks ago. Atau bisa juga this afternoon. Ini artinya tadi siang. Bisa nggak kalau tadi pagi? Bisa dong, this morning. Gimana Miss kalau tadi malam? Apakah this night? Kalau untuk this night sih Miss jarang menemukan ya. Jadi yang seringnya itu adalah last night ya. Atau boleh juga waktu tahunnya, misalkan in 1991. Contohnya, aku ketemu kamu pada tahun 1991. I met you in 1991. Kenapa met? Karena verb 2 ya. Oke, untuk lebih paham lagi, kita latihan dulu. Let's practice. Ayo berlatih. Sebelumnya Miss kasih dulu clue-nya di sini karena kita akan menggunakan kata kerja ini ya. Bermain, belajar, menangis, berlari, makan, membaca. Ini verb 1 sama verb 2-nya. Dan untuk verb 1 sama verb 2-nya kalian tidak perlu bingung gimana cara menentukannya karena ini semua sudah ada di kamus. Jadi bagi yang kalian yang sudah punya kamus silahkan lihat di kamus ya. Oke, number 1. John bermain sepak bola tadi siang. Nah, kita sebelum menerjemahkan, lihat dulu nih bentuknya apakah ini positif, negatif, atau interrogatif. John bermain sepak bola tadi siang. Ada kalimat tidaknya nggak? Nggak ada ya, berarti ini bukan negatif. Apakah ada tanda tanyanya? Oh tidak, berarti ini juga bukan interrogatif. Berarti ini kalimat positif. Nah, sebelum kita menerjemahkan ke kalimat positif, kita lihat dulu formulanya. Untuk rumusnya adalah subjek tambah verb 2, maka subjeknya yang mana? John. Verbnya yang mana? Kata kerjanya bermain. Karena positif, wajib menggunakan verb 2. Lihat, bermain verb 2-nya apa ya? Oh, played. Berarti kita bisa menerjemahkan John played football this morning. John bermain sepak bola tadi siang. Karena kita sudah tahu bahwa tadi siang itu bahasa Inggrisnya adalah this afternoon. Oke, kita lihat ke yang kedua. Maria tidak menangis tadi malam.
Ingat tadi kata Miss, belum menerjemahkan, lihat dulu bentuknya apakah positif, negatif, atau interrogatif. Ini ada kata tidaknya, berarti ini menunjukkan kalimat negatif. Oke, kita lihat lagi rumusnya ya. Negatif itu apa rumusnya? Oke, subject plus did not plus verb 1. Berarti kita lihat nih verbnya harus menggunakan verb 1. Di sini mana kata kerjanya? Menangis. Lihat ke sini, menangis. Oh, ini dia. Verbnya harus apa? Verb 1. Oh, cry. Berarti kita bisa menerjemahkan Maria didn't cry last night. Oke. Kita lihat lagi, next. Apakah kamu lari tadi pagi? Apakah kamu lari tadi pagi? Berarti ini kalimat tanya. Kita lihat rumusnya apa ya? Did tambah subjek tambah verb 1. Oke, berarti lihat dulu kata kerjanya mana? Lari. Berlari. Oke, verb satunya mana? Run. Oke, kita terjemahkan berarti did you run this morning? Jangan lupa karena ini kalimat interrogatif maka pakai tanda tanya. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham silakan bertanya di grup WA ya. Setelah kalian pahami betul-betul, maka lihat ada latihan yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Nah, ini soalnya mudah banget, hanya 4 soal. Kalian tulis di buku catatan kalian, terjemahkan, beri nama, difoto, dan dikirimkan melalui WA personal Miss ya. Oke. Ingat tadi tipsnya sebelum menerjemahkan, lihat dulu apakah kalimatnya bentuk positif, apa negatif, apa interrogatif. Setelah kalian tahu bentuknya, lihat ke rumus dan baru terjemahkan. Oke? Silakan apabila ada yang mau bertanya di grup WA aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.